Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan ibadatnya kita masih kesempatan dari Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, amal kita senantiasa dicatat oleh Allah menjadi amalan sholihah. Jangan lupa sholawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabiin, para pengikut. Mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan saya muliakan Bapak Al-Karom Kai Ketuanes dan Adam yang selalu menemani kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 beserta jajarannya. Ya, wakil Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan RPX beserta jajarannya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang sabar dan takwa kunci kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 128, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Musa fi qaumi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillah yurisuha may yasa'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Qala Musa berkata di kaumihi kepada kaumnya, asta'inu billah, mohonlah pertolongan kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah, innal arda, sesungguhnya bumi ini lillahi milik Allah, yurisuha, diwariskannya, mayasa'u, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, wal akibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Sabar merupakan kekuatan inti untuk menghadapi sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan. Kena sabarnya, namun udah dia goreng kubatul sabar udah sabar terbaik, kayak malasnya simpan. Udah dipuji kubatul sabar udah alhamdulillah, dan puji itu menjadi pertolongan Allah SWT. Karena sabar itu bisa menghadapi sesuatu yang menyakitkan dan menyulitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman. Dipanggil dari 14 abad yang lalu sampai sekarang di Masjid Muhajirin ucapkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lain panggil agak-agak, nu jauh-jauh dekat dipanggil ku Allah. Bahasa teh wahai, ada wahai kayaknya itu baik anu jelema nu bersawah, anu kerja wahai ku banyak subhanallah. Tapi kalau dekat kumaha panggilna? Dia toh ya kitu. Dan lamun urang jeung babaturan urang, lamun urang ka duduk wahai, lamun moal kita babaturan. Nah, orang orang dekatnya ini udah tertorek gitu nya. Kalau udah gerak, gitu kan? Ini kurang dicorek. Subhanallah. Wah, ini ke orang-orang jauh. 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW menginformasikan bahwa ini akan dipanggil orang-orang yang beriman kepada Allah. Bahasana, ya ayyuhalladzina
amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa panggil Allah? Asta'inu, mohonlah pertolongan kepada Allah. Lamun orang aya kasusah, lamun orang aya kabingung, apapun kesusahan kabingungan, ya, kesulitan apapun, minta tolong ka saha? Ka Allah. Osok minta tolong ka Allah tara. Kaci dawe ulah itu minta tolong ka Allah, ulah minta tolong ka dukun, kalau berbisa ulah. Minta tolong ka Allah. Ka pejabat minta tolong ka Allah. Subhanallah. Dengan cara apa? Bisobri, dengan sabar. Terus apa lagi? Wassolati, dan sholat. Minta tolong kepada Allah, berdoa, ya, memohon kepada Allah, ikuti petunjuk Allah dengan sholat dan sabar. Inna Allah, sesungguhnya Allah ma'as-sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Allah telah sebut kejamaan sabar tanya. Subhanallah. Ini wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah, baik dalam rangka melaksanakan kewajiban urangnya, urang sholat tanya, melaksanakan kewajiban, sholatnya kewajiban, kewajibannya. Subhanallah. Nah, urang tersabar sok maero, sok maero karena sholat berapa sholat? Subhanallah. Baik dalam rangka melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan maupun menghadapi cobaan, yaitu dengan sabar dan sholat yang disertai rasa khusyuk. Kan orang keralakan sholat khusyuk, ulang khusyuknya. Subhanallah. Dan kebanyakan ulama khusus sholatnya. Kalau sholat parita Allah Akbar, katingali we sakadayana. Lamun ayeuna urang poho we dalam kunci mobil motor, terus sholat apa ini? Masuk itu. Setan pinter tibatan urangnya godang naon kamu ku urang. Poho sholat we pasti kapan. Subhanallah, komo ulang pas catur ya, sholat, nah, beda ke kuda sarah, sudah kali ke sholat ya, lawan pinter, setan maknya subhanallah. Nah, berarti orang sholat itu khusyuk. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar dengan memberikan pertolongan dan keteguhan hati dalam menghadapi segala cobaan. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sabar adalah menahan diri dari marah. Tak perlu sabar saya menahan diri dari marah. Kosong orang-orang terang. Kosong langsung satu-satunya. Kosong carikan satu istri. Ada seorang kalau biasa susah cari kayak istri tanya bola ibu munturnya. Ibu sok kata marahin suami terang. Beda tak. Terus kalau bahwa aduh dede aja lo tahu kasih ibu istri ibu suaminya istri terjerekan cik aku wajarkan wah kalau kayak ada begitu beda aja masuk istri kalau orang masuk sekampung bener pas saya dia masuk rumah membuktikan saya kau sih dimarahin oh saya langsung terjerekan ke istri itu dia sejauh beda bapak jadi satu jadi apa namanya menahan dari marah, menahan lisan dari keluh kesah. Nah, orang lisan urangnya ulah keluh kesah adu Allah, masuk adu Allah ulah kalah. Subhanallah. Dan menahan anggota badan dari melakukan keburukan. Allah memujimu dengan 3 cara. Pertama, Allah memberi apa yang kamu untuk memuji rasa syukur. Allah tak memberinya, tapi untuk memuji rasa syukur. Lalu Allah diberi harta yang banyak, kudu bersyukur karena ujian dari Allah. Kada ya, orang diberi istri yang cantik, itu bersyukur ke Allah. Ya, ayat begitu. Ada ya subhanallah. Ya kayak begitu mulai eta, bersyukur aku syukur ya ke Allah. Ya sakit dari Allah itu ya. Subhanallah ya.
Yang kedua, Allah menunda keinginanmu untuk menguji kesabaranmu. Orang bahaya itu tidak sadar kalau atau aja doa tapi terlaksana tidak menguji kesabaranmu. Sebetulnya berdoa terusnya, subhanallah. Yang ketiga, Allah tidak memberi apa yang kau mau untuk menguji keyakinanmu kepadanya. Barang siapa yang ingin kuat, barang siapa yang ingin kuat, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang yang kuat, badan sehat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin mulia, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mulia tidak? Ingin mulia tuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa ingin menjadi manusia terkaya, yakinlah akan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi harta yang di tangannya. Sesungguhnya ujian hidup merupakan sunatullah. Ada orang sok diuji oleh Allah, tidak diuji, tak sunatullah ujian. Ayah nu diujian itu Allah teh anu kemiskinan, anu kekayaan, ya subhanallah. Ayahku istrinya solehah, gitu ya. Ayahku suaminya soleh, gitu ujian dari Allah. Tapi kebanyakan manusia pikir ujian teh kekayaan oleh. Jadi ayah kekayaan, ya istri soleh, teman karib soleh, ayah gitunya orangnya. Tapi sini kaki kan ujian teh. Sakapun ayah udah kekayaan, sakapun udah kemiskinan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai sunatullah, ya. Nah, yang menimpa kepada siapa saja, terlebih kepada para nabi. Namun semua ujian akan berbuah kebaikan apabila disikapi dengan kesabaran. Kaitannya ujian, semua ujian akan disikapi oleh kita dengan kesabaran. Istri galak, sabar tidak? Sabar. Istri solehah, sabar tidak? Nah, suami soleh gitunya, sabar tidak? Anak yang waduh solehun, sabar tidak? Sabar. Ada yang berketemu gitunya, sabar tidak? Sabar. Subhanallah. Nah, kisah Nabi Musa alaihissalam mengandung banyak pelajaran tentang pentingnya kesabaran, yaitu kesabaran dalam menghadapi Fir'aun yang sangat jolim, dan juga kesabaran ketika menghadapi umatnya Bani Israil yang tidak sabar dalam menghadapi ujian dan tidak merasa puas akan sesuatu hal. Nabi Musa diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejoliman Fir'aun yang kejam. Coba bayangkan Pak, Fir'aun ya, membunuh 1 tahun anak bayi laki-laki, dibunuh. Siapa yang tidak kejam? Subhanallah. Memperkerjakan orang-orang Bani Israil sebagai budak, membangun gedung, apapun dikerjakan. Subhanallah. Dan diuji oleh Bani Israil, umatnya minta makanan, diberi mana dan sarwa, kurang kene diberikan. Subhanallah, itu ujian sabar Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Rasulullah SAW menghadapi ujian yang sangat berat dalam menyebarkan agama Islam, khususnya pada periode Mekah. Rasul dicaci, Rasul dimaki, Rasul dibarikot, Rasul diintimidasi, sampai Rasul hendak dibunuh pada saat berlangsungnya perbaikan ekonomi. Subhanallah. Dari dulu sampai sekarang, kalau ada yang menyebarkan agama Islam, banyak yang tidak suka karena banyak kesehatan. Subhanallah. Nabi SAW dan kaum muslimin pun hanya makan rumput dan dedaunan. Coba bayangkan Pak, subhanallah, Nabi Muhammad sebagai raja, sebagai rasul, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala makan rumput dan dedaunan. Luar biasanya. Akan tetapi semua ujian mampu mereka hadapi dengan keimanan dan kesabaran. Sesungguhnya kesabaran adalah bagian terpenting dari keimanan seorang muslim. Kesabaran bagaikan kepala bagi tubuh. Ketika kesabaran
itu hilang. Keimanan pun akan hilang. Karena keimanan dan kesabaran yang kuat, para nabi mampu menghadapi berbagai tantangan dan dakwah sekaligus memenangkan pertarungan dengan musuh-musuh yang menentang ajaran. Ibu bapak hadirin yang sama, 4 sumber kemiskinan dari diri kita sendiri. Menyebabkan orang miskin teh nyana 4. Yang pertama dari mulut. Nah, dari mulut, kawan sih. Mulutnya selalu mengeluh, tidak pernah puas. Nah, menyebabkan kemiskinan teh orangnya dari mulut, karena mulut selalu mengeluh, tidak pernah puas. Terus diberi hiji hayang 2, terus diberi 2 hayang 3, terus diberi lembah emas 1 lembah, pingin lembah emas yang kedua, diberi emas lembah kedua, pingin emas ketiga. Itu semua dunia milik kita sendiri, batu mau diberi. Ayo gitu, coba pikir sekarang Pak dunia. Tadi mau jadi menteri, jangan sesuai, udah diajarin. Jadi presiden yang baru, menteri tadi gitu, ayo gitu. Nah, dibukti ini akurat itu. Itu timbul ke dalam kemiskinan. Dari mulut selalu mengeluh, tidak pernah puas. Terus diberi istri hiji, yang 2, ayo gitu. Subhanallah. Ya, tak. Kalau kedua teh miskin teh, lamun aya dicarekan kudu pertama, lari ke kedua, carekan ke kedua ka mana? Balik dulu. Bukan itu sebenarnya. Tak eta. Tak eta. Cukup hijau. Tetap tahunnya. Yang kedua dari tangan. Hanya bisa menerima, tidak mau. Ulang mah hayang teh dari mawe sebenarnya dari mawe. Nah, sebuah hari pemerintah kan pepatah mengatakan lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Itu menyebabkan kemiskinan. Artinya menerima terus sebenarnya menerima subhanallah ya. Yang ketiga dari mata. Hanya melihat kebaikan sendiri sedangkan orang lain selalu salah. Lu bener teh udah kayak dari mata, melihat dari mata tanya. Bener teh berapa gitu, orang lain salah. Berarti menyebabkan kemiskinan. Subhanallah. Yang keempat dari hati. Sedih melihat kebahagiaan orang lain dan bahagia melihat kesedihan orang lain. Kamu lihat kebahagiaan orang yang sedih, kita harus beli ganti di motor, ganti mobil, sedih. Tidak cuma orang bersyukur, alhamdulillah kudu namanya, dan bahagia melihat kesedihan orang. Tapi orang sedih teh bahagia, gitu ya. Subhanallah. Ternyata menyebabkan kemiskinan. Energi uang itu seperti energi jiwa. Bila mencarinya penuh bahagia, penuh ceria, penuh tenang, dibandingin dengan ibadah, maka dia akan datang dengan mudah dan penuh berkah. Akan tetapi bila energi jiwamu negatif, mencari utang sebenarnya kesal, marah, benci, mumet sampai meninggalkan ibadah, maka dia akan rumit datangnya dan saat ada pun tidak berkah. Fudail bin Iyad berkata, pertolongan Allah tidak akan berlaku bagi orang yang dikuasai hawa nafsunya dan memperuntukkan nafsu syahwat. Setiap takdir yang membuatmu menangis pasti ada akhir yang sangat manis. Setiap perjuangan yang susah pasti membuahkan hasil yang begitu indah. Teruslah berkembang, jangan berhenti di tengah jalan. Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Emang menyebarkan ilmu teh perjuangan, punya masalah, terus berkembang. Kita serahkan kepada Allah dan tanpa lelah terus berdakwah, terus mencari ilmu, terus berjuang. Waktu-waktu dilarang bicara dalam Islam, dan ada waktu-waktu berbicara dalam Islam. Ketika kan sering kuburannya orang masih beres salamnya sholat bro kajuru karibu ngomong kudu cek dulu ramenya teh ngaji dulu gitu ya teh di nomor teh naon tetenya ayo gitu. Nah, waktu-waktu dilarang bicara dalam Islam, yang pertama ketika
mendengar suara adhan dikumandangkan. Nah, kalau sedang ada dikumandangkan, orang bicara di obat orang tidak dengarkan saudara. Apabila muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nyate orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari ngobrol, Hayya 'alas shalah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, baca sebelum pakai orang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca. Ketika baca Hayya 'alas shalah, mari kita salat, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, baca la haula wala quwwata illa billah. Itu kan subhanallah. Tadi dia perlu ada ngobrol enak itu. Ya. Untuk puasa kan ngobrol aja, untuk puasa lagi. Jangan untuk ngobrol aja subhanallah ya. Yang kedua, ketika kencing atau buang air besar, tak udah kencingnya, ulah sampai ngawat tuh ngobrol kencing teh, sampai. Ngomong ulang dari zaman teruang, buang air besar. Ya, subhanallah. Itu nyanyi, teriak, subhanallah. Ayo itu, ada di WC ta, nyanyi gitu. Urang baheula seperti dia dan pernah pengalaman gitu ta. Ayo stop, ulang jawaban. WC tempat setan. Subhanallah. Ada ya, sok nyanyi. Komo urang ucapkeun Al-Qur'an di WC teh beureum. Naon buang air besar, hafalkeun ulah cepat ini semuanya. Coba ngalor rekening katanya. Yang ketiga, ketika sedang keadaan baca Al-Quran. Lamun ayah membaca Al-Quran, lamun ayah membaca Al-Quran dengan Al-Quran, ulah sampai ulah tuh ngobrol gitunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di Quran surat 77 Al-A'raf ayat 204, wa idza qara'ul Qur'an fasta'inu lahu waqsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Lamun urang pingin rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika ada yang baca Al-Quran sok urang dengarkeunnya. Babarengan sok urang babarengan baca Al-Quran gitunya. Anu teu ngaji Al-Quran didengarkeun ke urang karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Nah, yang keempat, ketika melaksanakan sholat, lamun ke sholat ulah kadati, ulah ngobrol, mulai lain dengarkan, lamun berjamaah dengarkan si imam, umpama si imam Allahu Akbar gitu ya, ikuti perintah Allah. Ketika si imam baca Fatihah, dengarkan ke urang baca Fatihah, bisi anu salah benerkeun ke urang baca surat. Ketika imam Allah Akbar, nah ketika waladhdallin baru kita membaca amin. Gitu kan ya? Itu kan benar. Ketika kita sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, sebenarnya tewe ulah terus tekudunya kan imam kecuali apabila imam ruku, apabila imam sujud, apabila imam membaca surat. Jangan ditambah. Ayatnya tambah ketika baca sabis barobika Allah tete Musa Isa cenah subhanallah. Ayat itu udah Al-Quran baca itu ayat itu Al-Quran. Daya dengarkan. Cetarkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu waqsitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Quran jelas kan? Akan jelas banget gitu subhanallah. Supaya orang mendapat rahmat dengarkan Al-Quran lain udah awatul punten apanya ya saya jamaah awal saudin haki saling mengingatkan subhanallah jelas gitunya. Orang malah bicara kasar sembuh gitu ya, karena kebiasaan orang tiba orang gitu gitu baru tak parahnya orang teh dulu kayak cina orang tua gitu dulu betul bunyi akibatnya ditakdir takdir putar itunya akhirnya gitu.
Pun terbaca subhanallah ya. Yang keempat ya, ketika melaksanakan sholat. Yang kelima, pada saat khotib berkhutbah Jumat dan kedua khutbah hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Kamu ayat khutbahnya ya, khotib berkhutbah kurang apa orangnya terjadi ya dalam sholat subhanallah, karena rukun sholat Jumat termasuk khutbah. Dan akan kalau ayat budak cerik gila ya, kalau repet bawa orang-orang kan itu keluar gitu subhanallah. Ulang garanek sebelumnya informasinya supaya orang tertib subhanallah ya. Dalam hadis riwayat Rasulullah SAW, umatku akan ditimpa penyakit yang juga menimpa umat-umat sebelumnya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, penyakit apa itu? Kemudian beliau bersabda, sombong, aku bermewah-mewahan, bermusuh-musuhan dalam urusan dunia, saling membenci dan saling dengki hingga kelewatan batas. Benar ayatnya tegas turun ada teh, ya penyakit nate dede sombong. Ya. Aku bermewah-mewahan, bermusuh-musuhan dalam urusan dunia, saling benci dan saling dengki hingga kelewatan batas. Tip menyuburkan kesabaran dan ketakwaan. Pertama, memahami hakikat hidup. Sesungguhnya hidup adalah rangkaian ujian dan cobaan yang harus dilewati setiap manusia. Seseorang tidak mungkin dapat melewatinya dengan baik tanpa hadirnya kesabaran. Dengan kesabaran, ujian bisa menjadi alat untuk meraih surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Imran ayat 130, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Lamun urang hayang untung dunia akhirat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakinkan bahwa pahala dari Allah taala akan didapat dengan tumbuh kesabaran dalam diri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surah 29 Al-Ankabut dari mulai ayat 58 sampai 59, nikma ajrul ghafirin. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan bertakwa kepada Tuhannya. Yang ketiga, ujian dan cobaan menimpa hanya bersifat sementara dan tidak akan selama-lamanya. Seberat apapun ujian pasti akan ada ujungnya, dan Allah Maha Kuasa untuk mencabut atau meringankan segala bentuk ujian itu. Yang terakhir, meneladani para nabi dan rasul, termasuk keluarga dan orang-orang bersamanya dalam menghadapi ujian. Seberat apapun ujian yang menimpa pada diri, sesungguhnya tidak akan melebihi beratnya ujian yang menimpa mereka. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini yang bermanfaat, bermanfaat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Untuk minadolimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hada wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.